Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila Sopiana, NIM F1B019090 dari kelompok 14. Saya akan menjelaskan tentang program e-commerce yang memiliki dua fitur, yakni fitur pertama dapat login sebagai admin atau pemilik, dan fitur kedua dapat login sebagai user atau pembeli. Terdapat unsur array dan function pada program, dan struk belanja ditampilkan dalam bentuk file txt. Dalam program ini menggunakan beberapa header file, yaitu input/youstream yang merupakan singkatan dari input/output stream. Header yang digunakan sebagai standar input/output operasi yang digunakan oleh bahasa C++. Dengan menggunakan header file ini, kita dapat menggunakan perintah chin, chode, dan endl. Kedua, input/fstream yang berguna untuk memberikan input atau output pada sebuah file. Ada 3 macam kelas yang dapat digunakan untuk melakukan hal tersebut. Yang pertama, offstream, memberikan input kepada file. Yang kedua, ifstream, memberikan output dengan membaca isi file. Lalu ada fstream yang bisa melakukan keduanya. Menggunakan fstream pada program dapat membuat program membaca isi file sekaligus memberikan output ke dalam file tersebut. Contoh yang paling dekat adalah penulisan pada file teks yang biasanya berformat txt. Selanjutnya, input Windows. Fungsinya adalah untuk memanggil perintah-perintah yang ada pada command prompt seperti echo, color, attrib, dan lain-lain. Dalam standar penulisan program C++ tetap menggunakan using namespace std. Using namespace std digunakan untuk memanggil namespace yang memiliki nama std. Namespace std merupakan standar namespace dari C++ yang dapat kita gunakan untuk memanggil kelas atau objek atau fungsi yang terdapat dalam namespace tersebut. Pada script ini, fungsi void sering disebut juga prosedur. Disebut void karena fungsi tersebut tidak mengembalikan suatu nilai keluaran yang didapat dari hasil proses fungsi tersebut. Karena tidak adanya keyword return, tidak adanya tipe data di dalam deklarasi fungsi, tidak dapat langsung ditampilkan hasilnya, tidak memiliki nilai kembalian fungsi, dan menggunakan keyword void. Pada script ini, string adalah sederetan simbol yang tidak tertentu panjangnya, yang dianggap sebagai panjang satu unit. String dapat berupa huruf, angka, karakter khusus, maupun karakter Unicode. Dalam bahasa C++ terdapat beberapa fungsi yang digunakan untuk operasi pengolahan string. Pada script ini, array memungkinkan kita untuk membuat sebuah variabel yang dapat menyimpan banyak nilai. Di dalam array terdapat banyak elemen yang merupakan tempat untuk penyimpanan setiap nilai. Pada script ini, offstream adalah sebuah kelas file stream yang memiliki fungsionalitas untuk menulis ke dalam file. Digunakan pada saat file hanya untuk ditulis saja, tidak untuk dibaca. Pada script ini merupakan menu utama untuk admin. Pada script ini menggunakan percabangan case. Jika admin memilih pilihan 1, maka admin dapat memilih data barang. Jika admin memilih pilihan 1, maka admin dapat melihat data barang. Dan jika admin memilih pilihan 2, maka admin dapat melihat barang yang telah dikonfirmasi. Pada script ini, switch adalah pernyataan penyeleksian untuk memanipulasi jalannya aliran program berdasarkan conditional expression, mengendalikan aliran program agar dapat berjalan secara fleksibel atas keadaan program dan keinginan pengguna. Pada umumnya, pernyataan switch tidak jauh berbeda seperti pernyataan penyeleksian if. Yang berbeda adalah jika pada if mengevaluasi kebenaran dari suatu ekspresi atau conditional expression seperti operasi logika, relasi, dan perbandingan.
yang menghasilkan bilangan boolean 1 atau benar dan 0 atau salah. Pada skrip ini, jika kita memilih 1 atau K1, maka admin dapat melihat data barang dan terdapat perintah goto awal 2 untuk melompat pada bagian yang diperintahkan. Pada skrip ini, jika kita memilih 2 atau case 2, maka admin dapat melihat barang yang telah dikonfirmasi maupun tidak dikonfirmasi. Jika tidak memilih 1 atau case 1 atau 2 atau case 2, maka akan muncul tulisan nomor yang Anda masukkan salah. Pada skrip ini merupakan menu utama untuk user. Pada skrip ini menggunakan percabangan case. Jika user memilih 1, maka user dapat melihat barang-barang yang tersedia. Dan jika user memilih 2, maka user dapat melihat notifikasi yang merupakan daftar barang yang dipesan. Pada skrip ini menggunakan percabangan case dan if-else. If-else berfungsi untuk membuat struk belanja yang sesuai dengan jumlah barang yang dipesan. Jika user memilih 1, maka user akan berbelanja khimar seharga 25.000 dan akan muncul tulisan Anda berbelanja khimar seharga Rp25.000. Silahkan cek struk belanjanya. Terima kasih. Pada skrip ini, jika user memilih 2, maka user akan berbelanja tunik seharga Rp45.000 dan akan muncul tulisan Anda berbelanja tunik seharga Rp45.000. Silahkan cek struk belanjanya. Terima kasih. Pada skrip ini, jika user memilih 3, maka user akan berbelanja tas seharga Rp50.000 dan akan muncul tulisan Anda berbelanja tas seharga Rp50.000. Silahkan cek struk belanjanya. Terima kasih. Pada skrip ini berfungsi untuk mencetak file. File di sini dapat dikatakan sebagai penyimpanan data eksternal yang bersifat permanen. Operasi-operasi terhadap file berkaitan dengan input dan juga output, serta hal lain seperti mengecek keberadaan suatu file, ukuran file, dan lain-lain. Contoh program ini akan menggunakan header fstring. Jika user memilih selain angka 1-3, maka akan muncul tulisan nomor yang Anda masukkan salah. Skrip ini merupakan bagian dari pendeklarasian fungsi utama main. Fungsi utama merupakan bagian yang pertama kali dieksekusi. Fungsi utama ini berisi kode-kode atau statement yang akan digunakan untuk menyelesaikan masalah tertentu.
Fungsi utama ini diawali dengan tanda kurung kurawal buka dan diakhiri dengan tanda kurung kurawal tutup, yang dimana pada sela-sela tanda tersebut berisikan kode-kode atau statement yang akan dieksekusi dan merupakan bagian tubuh dari fungsi utama. Pada skrip ini berfungsi untuk membersihkan layar pada program yang akan dijalankan, sehingga program dapat menentukan saat untuk menghapus data yang telah dijalankan tanpa harus menutup program tersebut dan membukanya kembali. Pada skrip ini merupakan tampilan awal atau menu login untuk memasukkan kode user atau admin. Pada skrip ini menggunakan percabangan if-else, di mana jika kode user atau admin yang dimasukkan salah, maka tidak akan bisa masuk ke menu utama. Jika memasukkan kode user dengan benar, maka kita dapat masuk ke menu utama sebagai user. Dan jika memasukkan kode admin dengan benar, maka kita dapat masuk ke menu utama sebagai admin. Selanjutnya, saya akan menampilkan hasil running dari program yang telah saya jelaskan untuk mempermudah pemahaman dari penjelasan sebelumnya. Pertama, kita akan mencoba login sebagai user. Di sini, saya akan memilih menu pertama untuk melihat barang yang tersedia. Saya akan memilih pilihan nomor 2. Selanjutnya, kita running lagi. Sekarang, kita akan melihat notifikasi. Secara otomatis, barang yang telah kita pesan akan masuk dalam file txt. Seperti ini contohnya. Kita kembali. Selanjutnya, saya akan login sebagai admin. Kita pilih menu pertama. Secara otomatis akan muncul barang yang telah dipesan oleh user sebelumnya. Setelah itu, kita pilih menu kedua untuk mengkonfirmasi barang. Untuk mengecek hasilnya, kita bisa buka di file txt-nya langsung. Secara otomatis akan muncul barang yang telah dipesan telah dikonfirmasi. Sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.